Pak Jokowi dan Ibu Sugeng Rawo, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Pansor, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, Eshari, Balam-balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A. Kali ini saya ada informasi sangat menarik untuk para pemirsa semua, di mana sambutan yang luar biasa sekali dari Nahdlatul Ulama atas kedatangan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di kantor PBNU. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa semua, di mana dalam acara tersebut presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengaku telah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama sejak lama. Ia pun merasa terhormat telah dianggap sebagai keluarga NU oleh Ketua PBNU. Nah, pada saat yang sama, Prabowo juga menyanjung kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf ya sebagai Ketum PBNU. Ia menilai kepemimpinan Kiai Yahya di PBNU saat ini berjalan secara konsepsional dan visioner jauh ke depan. Dan juga tampak sekali ya seperti apa yang dikatakan Gus Dur dulu tentang Prabowo yang menyatakan pemimpin yang paling ikhlas itu adalah Prabowo. Dalam sambutan Prabowo ini coba kita analisa kata per kata dari seorang Prabowo ya, ini sangat menyentuh sekali, dan apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam sambutan ini itu sungguh bagi saya dari hati banget loh pemirsa semua, dan semuanya itu diungkapkan oleh Pak Prabowo dalam acara tersebut dan sangat luar biasa sekali. Dan saya tadi sedikit terharu ya dalam sambutan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan seperti apa videonya atau sambutan dari seorang Prabowo, mari kita simak bersama pemirsa semua. Kami ucapkan selamat datang Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang telah hadir bersama-sama di tengah kita, Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ini luar biasa sekali. Dan juga telah hadir Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gron Syekh. Saya baru dengar jabatan Kiai Haji Saifullah Yusuf. Panas ini. Saya. Para kiai terhormat, Kiai Khos yang hadir, Kiai Haji Ali Akbar Marbun. Memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda. Karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai, sebenarnya itu sangat-sangat sederhana. Karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut. Jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai. Jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU. Kebetulannya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat, memang kiai-kiainya banyak NU. Jadi di situ secara alamiah. Dan ini saya kira berlaku ya Pak Panglima dan Pak Kapolri. Kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya, tiap hari menghadapi bahaya. Makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai. Yang Kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor. Karena kita tidak tahu, mungkin ini saat-saat terakhir kita di dunia ini, kan begitu. Ya kan? Makanya kita
Tapi yang nggak begitu bagus, begitu kita pulang tugas selamat, nah kadang-kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu. Jadi inilah fenomena. Kalau menghadapi saat kritis yang dicari NU, ya kiai-kiai dicari. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan lupa. Jadi saya masih utang. Saya ingat utang itu nggak bisa dilupa. Saya masih utang tidak datang ke beberapa pesantren-pesantren penting yang kemarin banyak merestui perjuangan kami. Saya bergabung dengan Pak Jokowi, walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya 2 orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini, juga dari kekuatan-kekuatan
unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti-berhenti bicaranya itu. Saya tidak akan ulangi apa program kami sudah jelas. Tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah. Sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf Pul, masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah. Ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur. Karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan dulu, saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan kehormatan bagi saya. Yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Benar. Dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia.
Oke, saya rasa cukup pemirsa semua terkait dengan sambutan dari seorang Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024-2029 di kantor PBNU dan di depan semua pengurus Nahdlatul Ulama. Ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan juga bagi pemirsa semua jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.